Di sela-sela kesibukan Mongol yang sudah mulai padat kembali, saya masih mengizinkan untuk pelayanan. Jadi hari Minggu saya selalu menerima pelayanan ibadah. Kenapa duduk di bawah? No kursi no angkat kuenya. Oh berarti ikut di bawah juga. Jadi kalau kita ngebayangin hidup kita, kalau kita mau flashback ke belakang hidup kita dengan kondisi kita hari ini, itu kita akan melihat bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Saya secara pribadi, Anda mungkin sudah sering nonton di YouTube, bahwa saya lahir dari keluarga yang tidak menganggap saya bagian dari keluarga. Mamaku matinya dipasung, saya dibaptis dikasih nama Roni, tidak ada FAM karena saya orang Manado, harusnya ada FAM yang menyertai. Tetapi saya tidak ada sama sekali. Di surat baptis saya dibaptis di gereja Masehi Injili Sangihe Talaut. Saya orang Sanger dari suku Sanger. Jadi otomatis kan harus ada marga, ada FAM. Tapi saya di surat baptis hanya 4 huruf RONY. Dan yang paling luar biasanya adalah surat baptis itu identik dengan salah satu surat yang sangat sakral. Saya sakralnya kelihatan kurang. Karena polpennya aja pakai 2 tinta, yang atas hitam sebelah bawah biru. Berarti yang nulis sepertinya ya mungkin hanya dibayar Oma, tulis Jo. Jadi otomatis kalau kita flashback, apalagi Mongol flashback ke masa lalu. Saya nggak pernah makan babi sampai hari ini. Bukan karena saya mungkin haram, enggak juga teman-teman. Saya dari kecil nggak pernah dapat. Jadi kalau setiap kali Natalan yang dikasih makan babi hanya yang lain. Saya sama sekali nggak dikasih. Kalau makan ayam gitu tuh, orang bilang bikin ayam santang. Saya cuma dapat kuahnya. Nanti kalau saya minta Oma Bafeto, ngana memang. Jadi otomatis banyak proses hidup kita akan melewati fase yang kadang menyakitkan. Tetapi dari kecil saya lahir, saya tidak pernah memelihara sakit hati. Orang mau bilang apa, wah mau jadi apa nganaron, paling cuma jadi satpam jumbo. Nah di Manado tuh ada mall jumbo, kebakaran berapa puluh kali pun tetap ada lagi tuh mall gitu. Dan itu adalah mall paling banyak orang Sangir kalau di Manado. Karena sebelahan sama pelabuhan. Jadi kalau katanya kalau kapal Batiop masih boleh dusu. Masih bisa ngejar kapalnya gitu. Jadi banyak hal dalam hidup kita menjadi luar biasa karena Tuhan, bukan karena kita. Amin. Anda bisa bayangkan dengan muka saya yang ala kadarnya. Dibandingkan sang leader, pemain musik, teman-teman ini gantengnya lebih ganteng dari Mongol. Bahkan manajer Mongol lebih ganteng. Dia song leader di gereja Mawar Sharon yang tadi. Temannya sama-sama song leader pindah muslim. Saya juga ketawa-ketawa sendiri. Bilang, Kak, Tuhan Yesus siapa deh? Nah, pecah-pecah mang, so Islam. Nah ya sudah. Berarti dia tidak mendapatkan kasih karunia, dia mendapatkan hidayah. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu kan pilihannya, betul? Kita jangan jadi ribet cuman gara-gara orang punya pilihan. Jangan dihakimi, yang benar adalah kita doakan. Biarkanlah dia mendapatkan kasih karunia kembali. Karena selama pintu kasih karunia masih terbuka, kita masih bisa kembali. Seperti saya. Saya lahir memang beragama Kristen, dibaptis di gereja. Tetapi masa muda saya luntang-lantungnya di Church of Satan. Mungkin Anda pernah dengar tahun 99 ke atas kesaksian Jenderal Gereja Setan. Itu saya, waktu itu masih belum makmur.
Karena kurus banget ya kan. Kayak orang gak minum susu gitu. Kurus banget, ceking kan anak jangkis. Ya kan jange kurus tinggi najis gitu ya. Ya kan. Saya melewati fase yang sangat boleh jujur kalau mau dibandingkan dengan kebaikan Tuhan. Wah kebaikan Tuhan tuh luar biasa. Orang yang dulu menghujat dia, Tuhan tangkap. Udah toh. Saya punya YouTube Mongol Stress Channel. Ngebahas tentang setan. Netizen ribut. Mongol itu adalah agen ganda. Di satu sisi bagian dari gereja Tuhan. Di sisi satu tetap bagian dari setan. Teman-teman saya ada gak di YouTube saya ngajak Anda gabung dengan gereja setan? Gak ada. Saya selalu bilang Tuhan itu lebih dahsyat dari siapapun. Anda udah nonton Pop Exorcist toh? Orang kan nanya, itu benar gak sih Bang menurut gereja? Ya kita harus pahami dari sisi film dan dari sisi cerita. Karena itu cerita nyata dari popnya. Dari siapa namanya mau lupa. Jadi kita menghadapi hidup gak usah ribet. Menjadi ribet karena mentok di otak. Pak, kalau saya mikir di otak, gak mungkin saya bertahan jadi stand up komedian terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Gak mungkin teman-teman. Pasti teman-teman tahu ada Raditya Dika, ada Panji Pragiwaksono, ada Ernest Prakasa, ada Muhakli Aco, Depok aja ada Coki Pardede. Saya dulu bareng-bareng ngurusin stand up Indo Depok. Dulu kita stand up-nya di Koftaf di dalam UI di kampus. Boleh tanya no. Dulu kita bikin Sun 1 Depok bagi-bagi brosur depan Margo City dikejar-kejar satpam. Saya dulu tinggal di Citayam. Jadi kalau orang mau bilang, wah gila Kak Mongol sekarang artis mahal. Iya betul. Iya itu betul, tapi jangan lupa, jangan dilihatnya di keberhasilannya. Lihat prosesnya. Orang nanya, Kak Mongol apa sih salah satu proses Kak Mongol yang membuat Kak Mongol bertahan? Saya nggak pernah bersungut-sungut. Tanya sama manajer Mongol. Kondisi yang ngundang ibadah seperti apa, yang ngundang saya manggung seperti apa, manajemen punya rule. Rule-nya manajemen ada, termasuk masalah honor. Gereja berapa bayar? 40 juta. Bunyi gembalanya, darah Yesus. Dikirain gua setan gitu ya kan. Ditengking loh. Hah? Nah kalau gereja harus bayar 40 juta. Kalau gereja Pak Niko mampu. Tapi kalau Kana Ministry. Pak Gembala, Ibu Gembala, motor, aksesorisnya hilang semua di Pegadaian. Jadi Mongol bilang sama manajemen untuk acara gereja jangan pernah minta tarif. Berapa gereja mampu bayar DP dulu. Entah lu DP 300.000 nggak ada masalah buat kami. Kenapa DP? Karena sistem manajemen. Dengan Anda DP Anda udah lock. Jadi kalau Mongol nggak hadir Anda boleh laporkan ke pihak berwajib. Begitu caranya sayang. Jadi kalau ngundang artis, ya, lu DP gitu. Dia nggak dateng, habisin di Facebook. Berdosa jangan. Ya begitu, jadi ngelewatin hidup tuh indah. Saya nggak pernah bersungut-sungut, ah Tuhan muka gua kurang ganteng. Kalau gua ganteng belum tentu jadi artis. Ya kan? Udah cakep tapi kan pendek 11-12 sama Sakeus. Ya nggak nyampe untuk jadi artis 171 ke atas. Lah kita 165, saya 168. Harus pakai sepatu segini jadi 170. Jadi kalau ngarepin Mongol jadi 175 pakai high heel 23 cm. Nah itu kayak di komik 8 jadi Sailor Moon. Sepatunya tinggi. Pas lompat tenggeng langsung nyunsep. Jadi teman-teman ngadepin hidup indah.
Apa yang membuat indah? Itu yang saya selalu bagi di mana saya pelayanan pertama. Karena ministry ngundang saya, ini adalah pelayanan pertama. Saya akan bagi bagaimana caranya menikmati hidup dengan indah. Gak usah ribet dengan aksesoris. Aksesoris itu bersifat fana. Aksesoris itu tidak abadi. Kenapa? Kalau duit habis ada di pegadaian dia. Gitu. Anda berpikir bahwa saya jadi artis gak pernah gade. Sering. Apalagi kemarin COVID. Saya artis panggung bukan artis TV. Artis TV bisa main sinetron tiap hari. Nah saya artis panggung. Kapolri melarang ada kegiatan yang mengumpulkan massa. Otomatis dengan tidak ada panggung tidak ada penghasilan. Ya toh? Karena ya terus gimana ngol? Ya lumayan masih ada banyak yang 2 gram 3 gram. Karena saya Manado tapi otaknya China. Gayanya ada tapi pelitnya ada gitu. Ya kan saya Manado China jadi otomatis Manado gaya harus tetap mencreng ya kan. Tapi apakah itu asli? Hanya Tuhan dan pegadaian yang tahu. Karena tidak semua benda berwarna kuning itu emas, rantai kongguan itu rose gold. Jadi bagaimana hidup kita menjadi indah? Salah satu yang harus kita lakukan adalah otak dulu yang dibenerin. Karena kalau otak dibenerin yang lain akan ngikut teman-teman. Saya juga seorang stand up, kalau otaknya nggak dibenerin, meninggal di atas panggung stand up depan presiden. Karena pasti titik nervous itu tertinggi. Pingin tumbang, ngeblank. Karena kita harus lihat presiden itu nggak cuma sendiri. Ada pas pampres, ring 1, ring 2, ring 3. Bapak ketawa papa pas pampresnya enggak. Nggak bisa itu bro. Tahu-tahu tenggeng peletang. Usia 46 serangan bibir bengkok kanan. Ya. Jadi teman-teman ini yang duluan harus dibenerin. Mulailah dari ngebenerin pola pikir. Jangan selalu ngebandingin dirimu dengan orang lain. Jangan teman-teman. Saya pengen ngebandingin dengan Raffi Ahmad. Bisa. Dia sultan, gue juga sultan. Dia sultan asli, gue juga asli. Saya keturunan Raja Sanger. Asli sultan juga. Dia muka juga udah sultan, saya babu mukanya. Gak paham. Gak ada masalah. Karena cakep banyak di penjara. Ya kan? Jadi kalau orang nanya, Mongol ngana kalau pelayanan inget ya ngol. Tolonglah setidaknya pakai jas. Saya Manado Pak. Saya setiap kali pelayanan atau manggung saya selalu menolak jas. Kenapa? Karena buat kami orang Manado jas hanya digunakan oleh 2 orang. Kalau enggak dia nikah, meninggal. Enggak ada orang Manado meninggal pakai batik. Enggak, pakai jas semua. Jadi kalau Mongol pakai jas, oh Tuhan semua mati kita. Nyanda. Jadi jangan pernah kita ngebandingin rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Banyak dalam hal hidup itu namanya kamuflase. Terlihat bahagia, tapi sebenarnya justru tidak seperti yang terlihat. Jangan berharap cari pasangan yang cantik atau yang ganteng. Mulailah cari pasangan yang hatinya tulus mencintaimu. Itu ya Mongol pernah bikin quote-nya di Instagram. Cari hati yang tulus bukan muka yang mulus. Betul? Orang tua kita zaman dulu nggak pakai skincare. Modal mereka bedak FIFA nomor 5. Itu kalau ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Merah sekali. Oh Tuhan. Kecantikan zaman dulu sabunnya ya paling tinggi Gift. Kerendam jadi kayak bubur.
Iya kan, jujur aja, soalnya Mongol di kampung dulu sabun kesehatan emang apa? Asepso. Belum ada Detol. Udah pernah nyium baunya? Kita yang tadinya mau pingsan cium bau Asepso bangun lagi loh. Gak jadi utuhan sama dia bubuk anjingnya mandi orang Manado bilang. Itu kalau orang kaya ada handphone, ada apa namanya? Ada sabun kamai. Ya kan, yang tulisannya Cina. Yang menengah ke bawah-bawah banget, Sunlight. Yang segini, sebulan gak habis loh bro. Dan itu sabun untuk segala macam cara. Celana jeans jadi, piring jadi, rambut jadi, badan jadi. Jadi orang nanya, terus apa yang membuat Kak Mongol sukses? Yang paling pertama yang saya lakukan adalah menjaga hati. Saya tidak mau punya dendam terhadap siapapun. Jangan Anda berpikir di dunia artis nggak ada dendam-dendaman. Saya berkarir di stand up tahun 2011 lewat stand up show Metro TV. Saya angkatan pertama berbarengan dengan Sole, Steny Agustaf, Iwel Pos, Tete Miun, sama Kang Isman Bandung. Kita muncul September, Juli itu Kompas Suci 1. Juaranya Adriandi, terus angkatannya ada Mosidik, ada Ernest Prakasa, ada Asep Suwaji. Waktu itu kenapa Mongol lebih unggul? Karena saya lewat Metro TV. Metro TV itu udah se-Indonesia. Kompas TV kalau nggak salah awal-awal Depok belum dapet. Jadi otomatis saya lebih dulu ngetop dibandingkan teman-teman yang lain. Padahal mereka lebih dulu. Orang nanya terus kenapa Mongol ngambil stand up? Karena lebih enak. Syutingnya cuma 10 menit. Kerja 30 hari. Gajinya 4.300.000. Stand up 10 menit 10 juta. Gue berhenti kerja. Geser dari Citayam ke Selatan bener gitu. Udah enggak lagi duduk depan seto. Ngeliatin ikan sapu-sapu lompat. Oh Tuhan, dilompat, pelteng-teng, tumpak. Wah ikan sapu-sapu mana keren ya. Dan kami Citayam selalu menghindari yang namanya siomay. Karena di antara siomay mana daging bener, mana daging tidak. Nyaruh semuanya jadi satu ya bang ya. Katanya ikan tenggiri nggak tahu sapu-sapu Citayam. Tapi itu bisa aja juga hoax ya. Tapi dari 100 tukang jual siomay pasti ada 10 jual siomaynya pakai ikan sapu-sapu. Jadi ngadepin hidup bagaimana caranya? Yang paling pertama adalah jaga hati. Anak kecil jangan dilarang ya. Soalnya Alkitab yang bilang mereka yang punya kunci kerajaan surga. Kalau sampai dilarang dia ngambek nggak dapet kunci masuk. Anak saya di rumah mau minta bando warna harga seberapa pun semahal di gereja pasti kita beli. Tapi coba kalau keluar dari gereja boro-boro. Saya Manado sayang kalau udah ngelihat bando harganya 100-200 ribu. Mongol langsung pura-pura amnesia. Oh Tuhan ini bandel ya siapa beli beras 20 kilo. Tapi salah-salah anak perempuan ya. Saya anaknya cewek Bapak Ibu. Jadi buat Anda yang bapak-bapak berdoalah kepada Tuhan semoga dikasih anak laki ya. Karena anak laki 3 bulan sekali beli sepatu aman. Tapi kalau anak cewek darah Yesus. Aduh Tuhan dia nunjuk di dinding gak dikasih kasirnya ribut. Saya kalau sama anak dia nunjukin beli bando gak beli kasirnya ribut. Katanya stand up termahal. Terpaksa ya kan. Ya udah deh ambil ke 3. Anak Mongol bunyi 3. Kan sebulan 30 hari loh Pi. Hilang 5 juta. Jepitan rambut. Pokoknya kalau anak cewek itu unik sampai umur 5 tahun. Kalau udah 7 tahun tabungan bapak sudah mulai menipis.
Karena dia udah tahu mana bando, jepitan rambut, yang ada bulu-bulunya, ada buah-buahnya, ada strobelinya, kos kaki ada celinya, segala macem. Habis pokoknya Pak, cincin pernikahan pun ada di Pegadaian. Jadi apa yang harus kita lakukan di saat kita hidup supaya sukses? Apa yang harus kita lakukan biar kita menikmati hidup dengan indah? Kesuksesan itu bukan soal berapa banyak uangmu. Sesukses apapun Anda, sekaya apapun Anda, Senayan City tidak menjual kain kafan. Kain kafan dijualnya di Tanah Abang. Otomatis kembali ke kita. Apa yang harus kita lakukan? Satu, jaga hati. Coba buka kitab Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Saya lebih suka gereja seperti ini Pak Gem. Karena ini artinya adalah kawanan kecil. Para murid Tuhan Yesus membuka pelayanan pertama tidak dalam bentuk gereja besar, tetapi dalam bentuk kawanan kecil. Ayo kita sama-sama baca Amsal 4 ayatnya yang ke-23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu. Oke teman-teman. Yang Tuhan suruh lakukan pertama apa? Jaga. Jaga hati kita. Jangan pernah ada dendam dalam hati kita. Jangan pernah ada iri hati dalam hati kita. Jangan izinkan sakit hati menguasai hati kita. Saya lahir dari keluarga yang tidak menganggap Mongol. Tetapi di saat saya sukses, saya tidak pernah lari dari mereka. Saya tetap pulang kampung, tapi tidak di bulan Desember. Saya kalau pulang Manado kalau Desember ginjal di Pegadaian. Aduh Tuhan, setengah dia bawa kejadian. Kalau Anda orang Manado menghindari habis duit, pulanglah di bulan Juni. Jangan pulang Desember karena penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, nanti ngana piomak ding kita piomak begini jadi ngana begini hilang 2 juta. Dikasih 1 orang 2 juta, dia pulang, dia status di Facebook. Makasih kamu ngurus, kasih berkat for kita, saudara-saudara semua baca. Besok pagi 23 orang dalam rumah. Aduh Aaron ngana so sukses Kang. Aduh Tura memangnya pernah sangka ngana boleh jadi artis. Memang semua kebaikan Tuhan. Semoga Tuhan makin memperlancar ngana pe karir. Gak mungkin gak ngasih. Karena so ada doa yang diucapkan gitu. Lu ngasih 1 juta nanti. Ngana udah kasih kalamaring 2 juta. Masa kita 1 juta? 2 juta. Udah ngumpul semua cerita. Ginjal di Pegadaian. Jadi saya nggak pernah pulang Manado Desember. Saya kalau Desember di Jakarta aja. Kalau pulang Manado saya pulang selalu tanggal 2 Januari. Jadi kalau saudara, duit so sampai. Mana dang donat. Doi Natal. Mongol bilang so lewat. So Januari do ini. Kita harus tulus seperti merpati. Dan licik seperti ular. Kalau nggak begitu hilang ginjal beneran teman-teman. Karena kalau berani nggak dikasih, diungkit dari lu dicebok lah, makan di rumah lah, dulu nganak kincing pakita lah. Pokoknya mendingan pulang bulan Juni. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah jaga hati. Jangan izinkan orang lain membuat hatimu jadi sakit. Karena hatimu engkau yang punya, engkau yang harus jaga. Jangan lihat temanmu, wow, glamor. Belum tentu dari mallnya dia glamor. Kadang udah dipakai deket rumah. Kayak saya juga teman Manado, belanjanya Louis Vuitton. Tapi dari rumahnya naik busway. Udah mau deket Plaza Indonesia baru dia naik taksi. Dia turunnya di halte Sarina.
Dari Sarina dia naik taksi di Plaza Indonesia. Dibukain pintu, pulang dari Plaza Indonesia. Naik taksi juga tapi cuma sampai Sarina. Nyampe Sarina nyebrang naik Transjakarta. Udah. Tapi tasnya 60 juta. Saya emang nggak mungkin beli tas 60 juta. Saya paling tinggi beli tas 20 jutaan. Itu pun cuma satu. Jadi kalau Anda lihat di TV Mongol tasnya banyak. Itu satu-satu. Satu brand satu gitu. LV satu. Gucci satu. Jadi beli satu. Kalau artis lain tiap 2 bulan beli brand. Saya mah enggak. Satu aja, jadi kalau ketemu saudara yang lain bawa satu, ketemu yang lain sisanya apa palsu. Saya jujur aja, saya beli tas mah di Ambasador karena lebih murah, bisa foto dulu, endorse gratis 300. Pulang Manado saudara bilang aduh bagus sekali Dok Ron, boleh for kita itu dengan senang hati karena cuma 300. Jadi kita nggak rugi harus ngasih tas 20 juta. Aduh ini memang kenapa saudara-saudara? Karena apapun yang digunakan oleh artis selalu dianggap asli. Belum tentu di dalam ada kotoran tinta. Karena aku stand up komedian kemana-mana harus bawa kertas. Jadi saya nggak pernah mau ribet. Sekarang ada banyak orang yang nggak suka sama Mongol. Karena katanya Mongol udah nggak Kristen. Gaulnya udah dengan para habaib. Lo bergaul dengan siapapun kan boleh. Kecuali sama Lucifer sama setan gak boleh. Bahasanya gak nyampe. Kita sesama manusia bersahabat itu boleh. Yesus saja duduk bareng sama kaum Farisi. Masa kita gak boleh? Boleh aja. Tetapi yang penting imanmu jangan goyah. Jadi kalau orang bilang wah mau udah pindah agama. Sorry selama babi kecap masih ada di kepalaku. Everything under control. Sayang Manado ini sayang. So pernah berasa babi kecap Manado? Sambil makan babi kecap Simon Petrus lewat juga gue cuekin. Jadi selama masih ada babi kecap in my mind gak akan pernah aku jual Kristus dari hidupku. Karena aku sukses karena Kristus yang membuat aku sukses. Terus buat apa gue harus out dari kesuksesan yang Tuhan kasih. Kalau dia bilang, wah tapi kan Pak Mongol ngapain ikut-ikut acara setan-setan penelusuran makhluk gaib. Kalau abang udah dalam Tuhan kan itu duit yang dicari. Saya bukan gembala sidang seperti beliau. Saya masih artis. Pekerjaan saya artis. Saya KTP seniman bukan gembala sidang. Gembala sidang salah pakai baju ribut jemaat. Kalau saya pekerjaan saya seniman, otomatis dipanggil Zara datang, dipanggil siapa Kiprana Lewu datang, mau dipanggil Mbak Mijan datang, Om Hao Kisah Tanah Jawa datang. Kenapa? Dibayar bos. Dan ngonten seperti itu cash and carry. Enggak seperti TV 14 hari melorot 2 bulan. Jadi kalau tapi kan Pak Mongol masa pekerjaan Pak Mongol begitu. Lah terus mau ngerjain gue ngapain nyopet. Terus nakut-nakutin jemaat dengan surga dan neraka. Enggak begitu caranya. Saya mah apapun gue kerjain. Yang penting enggak kesurupan. Coba Anda nonton saya di konten-konten horor. Ada nggak Mongol? Nggak ada. Nggak ada. Orang pas kita ke tempat horor setannya nunduk bos. Nah. Ya, kenapa? Karena kita punya raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Kenapa kita lewat kubur harus permisi? Itu tuh Indonesia tuh. Gue pernah temen tuh ke kuburan dia misi. Saya sampai nanya, siapa? Maksudnya apa ada orang gitu terus gue mau ngomong iya permisi pak. Nggak ada. Kenapa permisi? Iya bos. Kalau kita lewat kuburan harus permisi. Gue bilang lu mah PA. Lu lewat kubur permisi terus dia nyaut silakan.
menyusul kita, bos. Kenapa lewat kubur harus permisi? Banyak loh orang Indonesia apalagi udah maghrib. Misi. Ada yang paling parah bawa makanan ke kuburan. Saya punya teman Desember. Tanggal 24 dia pergi ke kuburan. Bawa makanan buat bapaknya yang udah meninggal. Bapaknya suka banget sama gado-gado sama Fanta. Dibawa Fanta dan gado-gado. Nyampe kuburan dia bilang, shalom. Shalom. Sama siapa lu bilang shalom? Lah kan ke kubur papa bang, harus ngomong shalom. Oh. Terus dia ngomong, Pak, nih gado-gado sama Fanta ya. Makanlah Pak, ku jaga di sini ya. Nggak lama di kesurupan. Kan mau kayak, kenapa kesurupan? Ternyata yang dibawa sukanya Coca-Cola. Dia akan ternyata datang ke kuburan, bapaknya udah susun. Udah ada 2 orang di bawahnya, bapaknya baru yang ketiga. Ya di bawah sukanya Coca-Cola, di bawah Fanta. Sakit hati yang dibawa. Langsung mau bilang sama anaknya, mulai besok air putih Jo. Netral atas bawah pasti suka. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jaga hati. Jangan izinkan kekotoran masuk di hati kita. Kalau mau nonton sinetron cukup tonton. Mau komen sok komen, tapi percuma, itu udah jadi.